Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencacah biner sinkron atau pencacah sinkron. Nah, pencacah sinkron ini disebut juga dengan pencacah sejajar atau counter paralel karena flip-flop pada pencacah ini disusun secara paralel. Pencacah ini merupakan pencacah yang beroperasi serentak karena masukan untuk denyut-denyut sulutnya dikendalikan secara serempak. Hal ini disebabkan karena masing-masing flip-flop dikendalikan secara serempak oleh sinyal clock. Nah, jadi pada pencacah sinkron ini hanya terdapat satu sumber, yaitu satu clock. Nah, dari satu clock ini akan menyebarkan sinyalnya ke masing-masing flip-flop secara bersamaan atau secara serempak. Perhitungan nilai pada pencacah sinkron ini ditentukan oleh nilai inputnya. Nah, tadi karena sinyal clock ini menyebar secara serempak, maka masing-masing flip-flop pun akan menerimanya secara serempak, maka akan terjadinya sinkronisasi. Nah, hasil dari sinkronisasi ini bahwa semua bit pada rangkaian atau flip-flop akan berubah keadaannya dalam waktu yang sama persis gitu, secara bersamaan dalam menanggapi sinyal yang datang dari clock. Nah, akibatnya tidak ada riakan, tidak terjadinya riakan atau tidak ada penundaan propagasi. Nah, penundaan propagasi ini adanya di pencacah asinkron, yaitu ketika adanya perbedaan waktu tunda. Nah, pencacah biner sinkron ini ada 3 macam, yaitu ada pencacah biner sinkron up, down, dan up down. Nah, sebetulnya konsepnya itu sama saja ya, yaitu hanya terdiri dari satu clock dan disusun secara paralel. Yang membedakan itu hanya output yang terhitung gitu. Nah, yang pertama ini ada pencacah biner sinkron up. Nah, sama ya, pada pencacah biner sinkron up ini pulsa yang ingin dihitung masuk ke dalam setiap flip-flop secara serentak, sehingga perubah output setiap flip-flop ini akan terjadi secara serentak pula. Nah, perhitungan pada pencacah sinkron ini berlangsungnya secara cepat. Lalu di sini ada contoh pencacah sinkron up 3 bit. Nah, karena pada pencacah sinkron ini hanya terdapat satu clock di sini ya, yang CLK ini pada gambar. Nah, ketika terjadinya perubahan pulsa pada sumber ini, maka akan men-trigger seluruh flip-flop secara bersama-sama. Nah, satu sumber ini atau CLK clock ini akan menyebarkan sinyalnya pada masing-masing flip-flop secara serentak, secara bersama-sama. Nah, lalu output dari key yang pertama ini, yang C ini, akan menjadi input pada JK flip-flop selanjutnya, seperti itu. Nah, kenapa dinamakan pencacah sinkron up? Karena outputnya akan dimulai dari nilai yang terendah ke yang tertinggi, yaitu 000 yang ABC-nya ini ya, ABC-nya ini 000, 001 dan seterusnya sampai 111, yaitu nilai tertinggi. Atau kalau jika dalam desimal itu mulai dari 0 sampai desimal 7. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada pencacah biner sinkron down. Nah, rangkaiannya sama saja ya seperti yang up. Nah, perbedaannya di sini pada pencacah biner sinkron down ini tidak menggunakan outputnya tidak menggunakan key seperti pada pencacah sinkron up, tetapi menggunakan key outputnya menggunakan key komplement atau key masing-masing flip-flop. Nah, pada rangkaian ini perhitungannya dimulai dari yang tertinggi ke yang terendah, makanya dinamakan down ya. Nah, yaitu dimulai dari ini ya, yang outputnya dimulai dari 111, lalu 110,
101, 100, dan seterusnya sampai 000, atau jika dalam desimal dimulai dari desimal 7 sampai desimal 0. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada pencacah biner sinkron up down. Nah, bisa dilihat ya di gambar bahwa rangkaian pada pencacah biner sinkron up down ini agak berbeda ya seperti sebelumnya. Nah, pada pencacah biner sinkron up down ini terdapat satu input yaitu yang clock dan satu kontrol input yaitu input tambahan ini ya. Nah, ditambah juga dengan inverter, di mana inverter ini akan mengatur up down-nya rangkaian. Nah, jadi rangkaian ini dapat menghitung secara bergantian antara up dan down karena adanya input eksternal sebagai kontrol. Nah, jika nilai kontrol ini bernilai 1 atau dihidupkan, maka counter akan menghitung naik atau up, akan menjadi counter up. Nah, di mana outputnya akan bernilai dari yang terendah ke yang tertinggi, yaitu dari 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Atau jika dalam desimal dari 0 sampai 7. Sedangkan jika kontrol inputnya dimatikan atau bernilai 0, maka counter akan menghitung down, yaitu dimulai dari nilai yang tertinggi yaitu 111 atau desimal 7 sampai 000 atau desimal 0. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winty.